Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Sekalipun di luar sana keadaan alam sedang tidak menentu, terkadang hujan deras, terkadang tidak. Bahkan ada situasi yang tidak pernah kami duga terjadi sebelumnya. Kami bersyukur Engkau masih izinkan kami tetap dalam keadaan baik dan sehat, terlindungi dari tempat tinggal yang mampu melindungi kami dari mara bahaya dan bencana. Namun kami tidak boleh menutup mata dan menutup telinga bahwa ada saudara-saudari kami yang sebangsa dan setanah air di wilayah yang lain masih berjibaku dengan rasa lapar dan haus, dengan rasa dingin, dengan perasaan yang pilu karena harus menghadapi banjir yang belum juga surut. Dengan segala peristiwa dan juga situasi yang mencekam, mereka harus mau dan tinggal di tempat penampungan-penampungan. Kami berdoa supaya para petugas lapangan, baik tim SAR maupun relawan dari kepolisian maupun TNI, dari setiap perwakilan pemerintah daerah, Engkau berikan sebuah integritas kepemimpinan yang berbelas kasih, dan juga untuk setiap mereka yang mengalami bencana baik banjir, tanah longsor, jembatan ambruk, mati lampu, apapun, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pendampingan dan pertolongan dan penghiburan. Sama sebagaimana Engkau memberikan penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami perlukan dalam segala perkara. Untuk itu kami percaya Engkau punya cara-Mu sendiri dan Engkau punya rencana-Mu sendiri demi sesuatu yang akan Kau tunjukkan agar setiap manusia boleh melihat kehadiran-Mu dalam kehidupan orang-orang yang mau terbuka hatinya dan menyembah-Mu dan mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Untuk itu, melalui komunitas doa pagi BW ini, kami meminta berkat, kami meminta damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan kami mengucap syukur Engkau masih mengizinkan kami terluput dari peristiwa-peristiwa. Namun berikanlah kami kekuatan dan jauhkanlah kami dari rasa kesombongan, supaya kami bisa menikmati bagian dari kehidupan kami dengan rasa syukur. Dan kami tidak melupakan apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sama seperti kami tidak melupakan bagaimana Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita yang baik. Satu pujian yang akan kita naikkan Bapak Ibu, silakan layangkan pandangan Bapak Ibu ke layar monitor. Berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya, puji Tuhan saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian juga saudara-saudara ya, kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita harus terus mengucap syukur dalam segala perkara ya Bapak Ibu. Bahwa ada yang bocor ya ini ya. Ya, saya harus matikan dulu sebentar karena ada yang bocor. Oke, ya. Ya, kita harus tetap mengucap syukur dan kita harus juga tetap ingat bahwa dalam kehidupan kita itu selalu diberikan pilihan. Jadi kita diberikan hak nih, bisa. Nah, kita ambil hak kita atau kita tidak ambil hak kita. Secara umum rata-rata orang pasti akan ambil haknya. Jadi catatan dalam BW hari ini simple saudara, nggak terlalu banyak poin-poin pengajarannya.
Saya mohon izin sebentar ya Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi di Nehemia berikut yang akan kita pelajari. Nehemia buka dulu yuk. Gimana mainan? Ya. Oke, Bu Acan mohon izin saya mute ya. Soalnya kalau bocor berbahaya. Nanti sinyalnya terganggu. Mohon izin ya Bu. Ya. Oke saudara. Jadi Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16 ya. Kita akan baca sama-sama. Ya. Oke saudara, sebelum kita baca ayat 14, kita baca dulu ayat yang ke-12 melanjutkan yang kemarin ya. Nehemia pasal 5 ayat yang ke-12 kita baca dulu. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shekel perak sehari untuk bahan makan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Jadi itulah kenapa kemarin disinggung mengenai takut akan Allah begitu penting. Ya. Kemarin Yirat Elohim itu begitu penting karena disinilah yang akan menentukan sikap kita seperti apa. Ya, Nehemia punya hak, tapi tidak menuntut haknya. Jadi di sini bukan Nehemia itu bermurah hati, saudara. Ini dua hal yang berbeda. Nah, seringkali kita itu salah menempatkan diri. Jadi ketika kita tidak mengambil hak kita, kita tuh sepertinya seakan-akan saya sudah bermurah hati loh. Padahal sebenarnya itu bukan tentang murah hati atau tidak. Karena kalaupun misalnya dia ambil haknya, sah-sah saja Bapak Ibu. Tapi di sini kita diajarkan hari ini bahwa bagaimana kita kuat untuk menentukan pilihan kita selanjutnya. Ya, pilihan yang sebenarnya itu layak untuk kita terima. Karena dalam bahasa Ibrani ada satu istilah namanya lo ashiti. Lo ashiti ini adalah tidak melakukan yang seharusnya boleh dilakukan. Rata-rata orang kalau boleh melakukan pasti dia akan melakukan. Tetapi hari ini kalau ada yang memang berhadapan dengan situasi seperti ini kan bisa jadi pertimbangan.
Contohnya apa Abuna? Yang paling simpel deh, yang paling gampang. Ini hak saya karena saya kerja di sini. Atau ini hak saya, mau saya terus menolong orang itu, memberkati orang itu atau tidak, hak saya loh. Karena ini uang saya, ini berkat yang Tuhan berikan buat saya. Itu betul. Tapi bagaimana jikalau sesuai dengan firman Tuhan hari ini, untuk kesekian kalinya kita diingatkan, memang itu hak kamu, tapi aku sedang mengajarkan kamu. Kamu bisa enggak, mampu enggak, mau enggak untuk taat sama seperti rakyat yang dipimpin oleh Nehemia. Mau enggak kamu itu untuk tidak mengambil hakmu? Yesus Kristus juga demikian. Dia tidak mengambil haknya. Dia anak Allah kok. Dia bisa menyuruh malaikat-malaikat untuk menolong, bahkan untuk meluputkan cawan. Tapi dia memilih untuk tidak. Karena apa saudara? Kalau dia gunakan hak itu, berarti rencana Bapa tidak sempurna. Jadi jawabannya itu Bapak Ibu. Ketika kita memilih untuk ini hak saya kok, ngapain? Mau sampai kapan saya sokong hidupnya terus? Emang gak ada yang lain yang nyokong hidupnya? Misalnya begitu ya. Bagaimana kalau Tuhan sedang mengajarkan kita untuk supaya kita taat seperti rakyatnya? Karena kalau tidak, kita dikebaskan dari rencana Bapa yang sempurna. Kalau Anda tanya saya, bagaimana dengan Abuna? Saya akan lakukan. Kalau ada sesuatu yang menurut saya adalah hak saya, tapi saya akan memilih untuk saya tidak akan ambil hak itu, sekalipun saya berhak untuk mengambil itu. Demikian juga saudara hari ini. Maukah Anda untuk memilih tidak menuntut hak yang seharusnya sebenarnya memang milik Anda? Anda tidak mengambil pun bukan dosa. Tapi ini bukan tentang dosa atau tidak dosa saudara. Ini tentang kedewasaan karakter kerohanian seseorang. Karena ketika kita mau untuk taat, maka kita tidak akan dikebaskan dari rencana Bapa yang sempurna. Saya akhiri dengan satu kalimat bahasa Inggris, ini bagus banget. True leadership is not about privilege, but responsibility. Ibaratnya kalau seseorang misalnya bilang ini hak saya ya, itu sebenarnya bukan pemimpin yang sejati. Sekalipun dia bukan pemimpin, kalau dia bawahan, ya dia pun juga bukan pemimpin sejati untuk dirinya sendiri. Karena true leadership itu bicara mengenai apa? Ini tanggung jawab saya. Orang percaya kalau punya karakter yang kuat selayaknya seorang leader dengan leadership yang benar, dia tidak akan terus mengatakan ini hak aku, ini hak saya untuk tahu rencana kamu, ini hak saya untuk tahu rahasia kamu, ini hak saya untuk dapat sesuatu dari kamu. Bukan, tapi apa? Ini tanggung jawab saya. Supaya jabatan, pekerjaan, berkat bukan jadi alat keuntungan, dan pelayanan bukan jadi tangga karir. Tetapi kalau Tuhan berikan keuntungan pada melalui jabatan dan Tuhan jadikan pelayanan sebagai karir, itu beda, lain cerita. Karena itulah yang saya katakan rencana sempurna dari Bapa di surga. Tentu saya tidak mau dikebaskan. Bagaimana dengan saudara? Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dan juga tuntunan hikmat dan kasih-Mu. Tidak mudah untuk kami mengambil langkah, tidak mengambil apa yang sesungguhnya menjadi hak kami. Ternyata kehidupan manusia yang berkenan di hadapan-Mu bukan tentang berdosa atau tidak berdosa saja, tetapi sanggupkah kami untuk memiliki jiwa yang besar, dada yang lapang. Kami tentu akan lebih memilih tidak dikebaskan dari rencana-Mu yang jauh lebih sempurna. Karena
apa yang kami berikan, apa yang kami tanam, apa yang kami tabur, itu tidak seperti seberapa besar Engkau memberkati kami sebelumnya dan sesudahnya. Kami percaya ketika kami berani untuk mengambil dan memilih tidak mengambil apa yang menjadi hak kami, apa yang menjadi keuntungan kami, atau yang menurut baik pikiran kami, maka di saat yang sama Engkau sudah menyediakan kapasitas yang lebih besar. Engkau sudah menyediakan kemurahan hatimu yang lebih luas, dan belas kasih-Mu tidak pernah habis atas kehidupan kami yang mau taat dan setia. Jangan kebaskan kami dari rencana sempurna-Mu ya Tuhan, agar kami tidak terhilang dari pandangan mata kasih setia-Mu. Sebelum kami terima berkat, kami bersyukur keluarga Pak Mardhani beserta Ibu Sekar sudah tiba di Indonesia. Bahkan Kak Rio sudah berada di Kalimantan, Pak Mardhani sudah berada di Medan. Tuhan berkati keadaan mereka tetap aman dan baik. Terima kasih. Sama seperti Pak Musa Lembang, terima kasih sudah tiba di site Batu Kajang. Tantangannya besar karena ada perubahan cuaca. Setiap kami juga yang ada di Jakarta dan Depok dan sekitarnya tidak berbeda jauh, tetapi kami percaya kasih setiamu, pengajaranmu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama seperti belas kasihmu dan berkat yang telah kau sediakan. Ketika kami membuka tangan kami saat ini, kami percaya di mana engkau meletakkan hak, di mana engkau meletakkan kewajiban, biarlah kami sepakat dengan rencanamu. Dan hari ini kami mau sepakat dengan tuntunan pengajaranmu, bahwa kami diajarkan untuk memilih tidak mengambil apa yang memang layak menjadi hak kami. Karena kami yakin kami tidak akan merugi, sebab engkau telah menyediakan dengan yang jauh lebih besar, jauh lebih pantas, dan jauh lebih memberikan jaminan dalam kehidupan kami. Kami lepaskan berkat damai sejahtera bagi negara kami Indonesia, wilayah kami sekali lagi, dan keamanan untuk anak cucu kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saudara-saudari, Bapak Ibu, dengan iman bukalah tanganmu, sebab inilah berkat yang telah Tuhan sediakan di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, untuk memberimu pertolongan dan rencana yang jauh lebih sempurna dari perencanaanmu sebelumnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, sebagai penjagamu yang tidak pernah terlelap, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk kasih setia Tuhan dan juga pengajaran dan pertolongannya. Selamat beraktivitas. Jangan sampai lupa bawa payung, jangan lupa bawa jas hujan. Lalu kemudian kalau bawa barang-barang jangan sampai ada yang tertinggal. Tetap memperhatikan keadaan sekeliling saudara, tetap waspada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak-bapak semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Pak Ambuna, dan orang tua dewasa semua teman-teman, Tuhan berkati. Amin. Ya. Ina, Abuni, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik yang ngikutin BW pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya. Mari sama-sama bilang jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Makasih ya Buna. Sama-sama, Tuhan berkati. Shalom, dadah. Sampai jumpa dan tetap setia dalam Tuhan. Shalom, bye.